seberapa penting sih serikat buruh itu bagi buruh itu sendiri? Eh, Bagi saya, serikat buruh itu sangat penting sekali karena itu bisa meng-backup semuanya. Yang pertama, ketika calon pekerja yang notabene mereka sama sekali tidak diberi pengetahuan atau wawasan tentang ketenagakerjaan, di serikat buruh itu memberikan. Di situ adalah serikat buruh itu adalah wadah, adalah ruang pendidikan juga untuk buruh-buruh untuk mengetahui apa itu buruh, apa itu hak-haknya, peraturan apa yang mereka harus ketahui, yang mengatur mereka dan perusahaan. Itu penting banget itu. Dan ketika buruh itu sendiri juga enggan untuk aktif di serikat dan mempelajari pengetahuan-pengetahuan tentang buruh itu sendiri, mereka akan kehilangan arah nanti ketika mereka dilanggar hak-haknya. Eh, Selama Mas Purban kerja di pabrik, pernah mengalami pelanggaran hak enggak? Untuk saya sendiri tidak ada sih Mas, karena saya eh, tahu apa hak saya dan apa kewajiban saya. Ketika saya tahu hak saya apa dan tahu kewajiban saya, itu dari pihak lain pun, perusahaan pun juga eh, akan tidak akan melanggar. Mereka juga tahu mana orang yang mengerti dan tidak mengerti. Itu ketika mereka melanggar, pasti saya juga akan menegur. Dan mungkin ketika saya juga tidak melakukan kewajiban saya sesuai kesepakatan, maka juga akan mereka menegur. Gitu. Itu teman-teman, pentingnya teman-teman juga ikut serikat, karena di serikat juga mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan jika teman-teman ada masalah suatu saat di pekerjaan di luar lingkungan kerja. Nah, bicara soal perempuan, Mas, ini kan memang pabrik banyak lebih mayoritas perempuan. Sekarang pabrik sudah eh, lebih banyak merekrut perempuan. Apa saja sih tantangan yang dihadapi sebagai buruh perempuan, Mas? Tahu Mas Purkon? Tantangan buruh perempuan itu banyak Pak. Apalagi kita buruh perempuan Gen Z itu. Yang pertama, itu paling paling penting banget, di mana mereka adalah generasi yang serba instan. Mereka itu sangat enggan sekali untuk belajar atau mencari tahu informasi tentang eh, terkait mereka sebagai buruh itu sendiri. Jadi itu beban dari tantangan mereka. Mungkin bukan mereka juga, mungkin era generasi saya juga mungkin itu. Jadi karena susah kita untuk mendorong diri untuk terus belajar dan mencari tahu tentang informasi atau pengetahuan tentang buruh itu sendiri, Mas. Itu paling paling penting sih, tantangannya itu sih. Jadi sangat penting ya, pendidikan tentang buruh itu sangat penting ya. Ya. Bagi semua buruh juga kayaknya harus wajib teman-teman untuk belajar tentang uh, ini, Mas. Soal pelecehan seksual di lingkungan kerja bagi perempuan. Apakah ada banyak kejadian-kejadian pelecehan seksual di dalam lingkungan kerja? Ya, itu selama saya bekerja juga, mungkin bukan di tempat kerja saya juga, mungkin di semua tempat kerja sangat banyak sekali pelecehan seksual. Mungkin di media sosial juga sudah tersebar juga. Soalnya mungkin sepengalaman saya ada beberapa, lumayan banyak juga pelecehan seksual itu terjadi karena mayoritas perempuan dan juga
biasanya itu terjadi oleh seorang leader dan karyawan, operator, di mana mereka melakukan pelecehan seksual baik itu secara omongan tidak sopan ataupun sentuhan secara fisik gitu kan. Dan itu kesalahan atau pelanggaran sangat fatal teman-teman soal pelecehan seksual, karena perempuan juga dilindungi. Untuk pelecehan seksual itu dilindungi berapa lapis. Yang pertama, dari peraturan perusahaan itu sangat dilarang. Yang kedua, oleh secara peraturan undang-undang juga sangat dilarang. Dan perempuan juga dilindungi oleh Komnas Perlindungan Perempuan juga. Ataupun itu juga kalau keluarganya tidak terima juga itu bisa dilaporkan secara pidana juga. Makanya itu sangat perempuan itu sangat amat terlindungi dan rentan juga untuk pelecehan seksual, karena perempuan bagaimanapun adalah makhluk terlemah juga. Mereka bisa dibilang adalah buruh yang sangat lemah, karena mereka itu rentan menjadi pelanggaran ataupun kerusakan. Teman-teman juga perlu diketahui ketika mendapatkan perilaku pelecehan seksual bisa segera dilaporkan ke serikat ataupun atasan. Jadi banyak aturan yang melindungi soal perempuan di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Nah, Mas Burkon, kita bicara soal calon-calon para pekerja ya. Terutama saya sangat banyak mendapatkan informasi bahwa ada banyak pelamar kerja yang dimintai admin atau biaya, padahal di perusahaan itu atau di dalam peraturan pun dia ada yang menyebutkan bahwa ketika masuk kerja harus membayar sekian juta untuk agar bisa masuk. Itu bagaimana tanggapan Anda soal itu? Tanggapan